Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan masuk. Terima kasih. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Di sini santai saja ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Tina Indung. Di sini saya sebagai konselor. Tadi ke sini naik apa? Jauh tidak dari rumah? Naik angkot, Bu, lumayan jauh. Wah, semangat juga ya mau datang ke sini. Kamu bisa cerita bebas di sini. Semua aman dan rahasia. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Bagaimana? Siap? Siap, Bu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Kelas berapa? Saya Dika, Bu, kelas 10. Dika, kamu kelihatan sekali. Ada yang mau kamu ceritakan? Saya lagi banyak masalah, Bu. Di rumah, orang tua saya udah pisah. Saya jadi sering marah-marah, bolos sekolah, nongkrong sama teman-teman yang tidak benar itu. Kamu bilang orang tuamu sudah pisah dan kamu sering marah-marah, bolos, dan nongkrong sama teman-teman yang tidak benar. Kamu bilang orang tuamu sudah pisah dan kamu sering marah-marah, bolos, dan nongkrong sama teman-teman yang tidak benar. Itu berat banget, Dika. Iya, Bu, saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya, Ibu. Kamu merasa tidak ada yang peduli dengan kamu. Kalau boleh tanya, apa yang kamu inginkan dari hidupmu sekarang? Saya ingin punya keluarga yang utuh lagi, tapi kalau tidak bisa, ya minimal saya ingin hidup tenang dan tidak terus-menerus marah, Ibu. Bagus sekali, Dika. Kamu ingin hidup tenang dan tidak dikuasai marah-marah. Itu keinginan yang sangat wajar dan kuat. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, Bu. Saya pernah mendampingi siswa yang situasi mirip dengan kamu. Awalnya dia merasa tidak bisa, tetapi dengan langkah kecil setiap hari dia berhasil. Saya percaya kamu juga bisa, Dika. Benar, kamu? Berarti saya juga ada harapan, ya, Bu. Saya kira tidak ada yang bisa membantu saya. Jadi kamu merasa tidak ada yang mau membantu kamu selama ini. Itu sudah berapa lama kamu rasakan? Sejak orang tua saya pisah, kira-kira 6 bulan lalu, Bu. Saya paham, Dika. 6 bulan itu waktu yang panjang untuk menanggung semuanya sendirian. Kamu sudah sangat kuat. Tapi saya merasa makin lama makin hancur, Bu. Dika, coba kamu pikirkan. Kalau kamu terus bolos, marah-marah, dan nongkrong dengan teman yang tidak benar, nanti hidupmu bakal kemana? Yang pastinya nilai saya jelek, Bu. Bisa tidak naik kelas, orang tua makin kecewa, dan saya makin jauh dari teman yang baik. Kamu sudah bisa lihat sendiri akibatnya. Itu berarti kamu masih punya kesadaran yang baik. Itu modal besar. Iya, tapi bagaimana saya bisa berubah kalau situasinya kayak begini? Saya melihat marah-marah dan bolos yang terus kamu lakukan. Tentu sebenarnya cara kamu meminta perhatian bukan karena nakal. Kamu hanya butuh didengar dan dimengerti, Dika. Iya, Bu, saya juga tidak mau terus seperti ini. Saya hanya tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada yang mengerti dengan perasaan saya. Saya mengerti perasaan Dika. Sekarang kamu sudah didengar di sini. Tarik napas dulu, hirup pelan selama 4 detik. Buang pelan-pelan. Ini namanya teknik mindfulness, supaya pikiran kamu jernih sebelum kita membuat rencana lebih lanjut. Saya merasa sedikit lebih tenang, Bu.
Dika, saran saya, mulailah dari hal yang kecil yang bisa kamu kontrol. Masuk sekolah setiap hari, jauhi lingkungan yang tidak mendukung, dan setiap kali emosi datang, lakukanlah teknik yang kita sudah coba tadi. Iya Bu, saya akan coba mulai masuk sekolah dulu. Dan kalau lagi marah, saya ingat teknik napas tadi. Saya mau berubah Bu. Itu rencana yang bagus dan realistis. Saya sarankan tulis rencana itu di HP kamu sebagai pengingat setiap pagi. Oke, saya coba Bu. Kita sudah sama-sama bahas apa yang kamu lakukan sehari-hari, sudah kita evaluasi bersama. Dan buat rencana nyata. Kamu luar biasa, sudah terbuka hari ini, Dika. Makasih banyak Bu, saya merasa lebih lega. Sama-sama Dika, minggu depan kita ketemu lagi ya untuk cek rencana selanjutnya. Ingat, kamu bisa pilih jalan yang lebih baik. Apapun kondisi keluargamu, semangat Dika.